Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma, mahasiswa semester 3 dari UIN Alauddin Makassar, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Sebelum kita menuju pembahasan inti mengenai ruang lingkup manajemen pendidikan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih itu manajemen pendidikan. Nah, manajemen pendidikan dalam Kamus Bahasa Belanda Indonesia disebutkan bahwa istilah manajemen berasal dari administrati, yang berarti tata usaha. Dalam pengertian manajemen tersebut, administrasi menunjuk pada pekerjaan tulis-menulis di kantor. Pengertian inilah yang menyebabkan timbulnya contoh-contoh keluhan kelambatan manajemen yang sudah disinggung, karena manajemen dibatasi lingkupnya sebagai pekerjaan tulis-menulis. Ruang lingkup manajemen pendidikan. Secara garis besar, ada 4 ruang lingkup manajemen di bidang pendidikan. Yang pertama yaitu berdasarkan wilayah kerja, yang kedua berdasarkan objek garapan, yang ketiga berdasarkan fungsi, dan yang keempat berdasarkan pelaksana. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama berdasarkan wilayah kerja. Ruang lingkup berdasarkan wilayah kerja dapat dibedakan menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu manajemen pendidikan seluruh negara, yaitu manajemen pendidikan untuk urusan nasional. Yang ditangani dalam lingkup ini bukan hanya pelaksana pendidikan di sekolah saja, tetapi juga pendidikan luar sekolah, pendidikan pemuda, penyelenggaraan latihan, penelitian, pengembangan masalah-masalah pendidikan, serta meliputi pula kebudayaan dan kesenian. Yang kedua yaitu manajemen pendidikan satu provinsi. Nah, manajemen pendidikan yang meliputi wilayah kerja satu provinsi yang pelaksanaannya dibantu lebih lanjut oleh petugas manajemen pendidikan di kabupaten dan kecamatan. Yang ketiga, manajemen pendidikan satu kabupaten atau kota, yaitu manajemen pendidikan yang meliputi wilayah kerja satu kabupaten atau kota, meliputi semua urusan pendidikan memuat jenjang dan jenis. Yang keempat yaitu manajemen pendidikan satu unit kerja. Pengertian dalam manajemen unit ini lebih dititik beratkan pada suatu unit kerja yang langsung menangani pekerjaan mendidik. Misalnya, sekolah, pusat pelatihan, pusat pendidikan, dan kursus-kursus. Dengan demikian, ciri unit adalah adanya pemberian pelajaran, bahan yang diajarkan, penerima pelajaran, ditambah semua sarana pengunjungnya. Yang kelima yaitu manajemen kelas. Nah, sebagai suatu kesatuan, kegiatan terkecil dalam usaha pendidikan yang justru merupakan dapur inti dari seluruh jenis manajemen pendidikan. Dalam manajemen kelas inilah kemudian terdapat istilah pengelolaan kelas, baik yang bersifat instruksional maupun manajerial. Pembahasan yang kedua yaitu ruang lingkup menurut objek garapan. Yang dimaksud dengan objek garapan, manajemen pendidikan, dalam uraian ini adalah semua jenis kegiatan manajemen yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam kegiatan mendidik. Sebagai pusat pandangan adalah kegiatan mendidik di sekolah. Namun, karena kegiatan di sekolah tersebut tidak dapat dipisahkan dari jalur-jalur lingkungan formal maupun non-formal, maka tentu juga dibahas lingkup sistem pendidikan sampai ke tingkat pusat. Ditinjau dari objek garapan manajemen pendidikan dengan titik tolak pada kegiatan dapur inti, yaitu kegiatan belajar mengajar di kelas. Maka sekurang-kurangnya ada 8 objek garapan, yaitu yang pertama manajemen siswa, yang kedua manajemen personil sekolah, yang ketiga manajemen kurikulum, yang keempat manajemen sarana dan material, yang kelima manajemen tata laksana pendidikan, yang keenam manajemen pembiayaan,
Yang ketujuh, manajemen lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi pendidikan. Dan yang kedelapan atau yang terakhir yaitu manajemen hubungan masyarakat atau komunikasi. Pembahasan yang ketiga yaitu fungsi atau urutan kegiatan. Adapun fungsi manajemen atau pengelolaan ini adalah yang pertama merencanakan, yang kedua mengorganisasikan, yang ketiga mengarahkan, yang keempat mengkoordinasikan, yang kelima mengkomunikasikan, dan yang keenam mengawasi atau mengevaluasi. Bagaimanapun pembagiannya atau apapun sebutannya, unsur-unsur kegiatan tersebut tetap berkaitan satu sama lain. Kaitan tersebut bersifat bolak-balik. Jadi, misalnya kita berpikir tentang perencanaan, tentu telah berpikir pula bagaimana nanti bentuk organisasinya, siapa-siapa yang akan menangani tugas, bagaimana pengarahannya, dan sebagainya. Pembahasan keempat yaitu ruang lingkup menurut pelaksana. Banyak orang mengira bahwa bertanggung jawab melaksanakan manajemen pendidikan hanyalah kepala sekolah dan staf tata usaha. Nah, pandangan seperti itu keliru. Manajemen adalah suatu kegiatan yang sifatnya melayani dalam kegiatan belajar mengajar. Manajemen berfungsi untuk melancarkan jalannya proses tersebut atau membantu terlaksananya kegiatan mencapai tujuan agar diperoleh hasil yang efektif dan efisien. Dalam lingkungan kelas, guru adalah administrator. Guru harus melaksanakan kegiatan manajemen. Di lingkungan sekolah, kepala sekolah adalah administrator. Dengan pengertian bahwa manajemen adalah pengelolaan manajemen, maka kepala sekolah bertindak sebagai manajer di sekolah yang dipimpinnya. Selain para administrator di sekolah, masih ada lagi pelaksana manajemen pendidikan, yaitu orang-orang yang bekerja di kantor-kantor pendidikan dan pusat-pusat latihan atau di kursus-kursus, mempunyai peranan dan tugas seperti pelaksana di sekolah. Nah, itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini mengenai ruang lingkup manajemen pendidikan. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.